kalau nggak ada blunder dari Kasdrop di gol pertamanya Florian Wirtz, itu mungkin beda cerita hasil pertandingannya. Karena lu di pertandingan krusial, lu main di kandang, lu blunder yang menurut gua, aduh lu pemain profesional, lu udah main di tingkat Serie A, bahkan lu pernah main di timnas, lu nggak seharusnya ngoper ke kiper itu pelan begitu. Dan ya apalagi Leverkusen, dan gue juga berikan applause juga buat Xabi Alonso, ternyata susah juga. Karena gue dengan PD-nya di sosial media gue juga gue bilang kekalahan perdana Xabi Alonso ya ada di Olimpico. Ternyata emang bener nih tim gokil juga. Ciao tifosi, benvenuti nel pinball, opinione del calcio. Ciao. Selamat datang teman-teman di pinball ya. Ini adalah konten yang membahas sepak bola dunia khususnya Serie A Italia. Di episode kali ini kita akan membahas rekap dari Giornata 35. Tentunya gue nggak sendiri, gue bersama para pundit-pundit korporasi ya di sini ya, yang biasa menemani kalian untuk membahas rekap, review apapun yang berkaitan dengan Kampung Ambon. Dengan sepak bola Italia. Kita tag ini agak berbeda ya formatnya sedikit ya, karena ini ada laptop nih ala-ala Tukul Arwana ya, dan juga kita berada di Pasar Jaya, Pasar Kampung Ambon, Jakarta Timur. Yang entah ada di mana ini. Ditemukan oleh ini ya, editor kita ya. Gua bareng sama Bang Wai di sini sebagai fans Roma. Ada Bapak Amoy, Aldi Gemoy. Dan juga ada Bapak Baradiaksa, Bapak-bapak komplek Calcio. Ya, dia di bio Instagram ya. Oke, teman-teman, sebelum lanjut ke pembahasan, kita udah ada link Saweria nih di sini ya. Klik juga di deskripsi untuk memberikan saweran-saweran, di mana teman-teman bisa mendapatkan privilege untuk dibacakan komentarnya. Makanya tonton sampai habis ya teman-temannya. Aldi nggak jelas ngangguk doang dari tadi. Setuju gua. Tapi sebelum gua lanjut lagi nih ya, biar teman-teman nggak ngeliat Aldi yang nggak jelas, kita juga kalau ada teman-teman yang punya usaha atau mau memasarkan produknya atau produk di kantornya gitu ya, kita juga open nih di sini ya. Jadi kontak-kontak kita, DM Instagram ataupun hubungi email yang ada di description. Kita sesama UMKM membantu UMKM. Iya, jadi kita UMKM, for UMKM to UMKM gitu ya kan. Oke, ini teman-teman di layar kalian itu bakal ada hasil dari Giornata 35. Ini posisi 1 nggak usah dibahas ya. Ada Milan, Juve, Bologna, dan kalian bisa lihat sendiri. Oke, kita langsung aja nih ke pertandingan pertama teman-teman di pembahasan kali ini. Dimulai dari tim yang berjuang untuk keluar dari zona degradasi, yaitu Udinese Calcio melawan tim kesayangannya Bapak Laksmana Wirangga yang saat ini sedang sibuk sekali mencari nafkah sesuap nasi dan sebongkah berlian ya. Membangun IKN. Iya, membangun IKN juga dia ya. Jadi ini langsung aja kita bahas pertandingan yang berakhir seri ini akan dibacakan oleh Bapak Amoy. Silakan Bapak, tanggapannya. Lorenzo Luca tidak mencetak gol ya bermain 54 menit. Tapi Osimhen nih dia cetak gol lagi, dan Kvaratskhelia kayaknya cedera sampai akhir Mei ini ya kalau gue lihat dari beberapa media, dan itu kayak berpengaruh juga dalam permainan Napoli kemarin, karena ya dengan Calzone yang sekarang mungkin udah Kvaratskhelia udah diberikan roam atau free roam yang lebih ekstra untuk kreativitasnya gitu. Jadi kelihatan banget ketika Lindstrom yang main kemarin agak timpang, dan ya walaupun Osimhen mencetak gol lagi, tapi ternyata Isak sukses menahan Napoli di kandang mereka dan mendapatkan satu poin yang cukup krusial, karena mereka juga masih di posisi 18, dan gue seneng banget. Semoga ya seperti, tapi gue prediksi Udinese Sassuolo sama Salernitana yang degradasi kan. Degradasi kalau lu. Ya seenggaknya dia masih di atas Sassuolo lah 1 poin. Kesel banget sama Sassuolo. Dan untuk Hellas Verona menang kemarin. Ya. Kongres Hellas Verona. Sukses ini sukses menggagalkan prediksi gua kemarin 0-1 ya, menang Napoli. Menit 90+2 bisa-bisanya dia ngegolin. Bola-bola bandar. Orang-orang yang nggak bisa nerima kekalahan, Bang. Setidaknya belum kalah ya, dipegang Cannavaro ya. Iya, belum. Dua kali draw. Ini hasil sama Roma tuh udah kurang baik. Sudah Cannavaro cuma 18 menit doang ya, Pak. Ya masih enggak terhitung lah. Nggak kehitung. Karena bukan kompetisi yang itu diinginkan Cannavaro. lucu juga berarti ya, itu
diganti pelatih di tengah-tengah pertandingan. Jadi intinya ya kan Iya, pertandingan kan. technically, di Pertama tengah-tengah kalinya di tengah pertandingan ganti pelatih. pertama kalinya di dunia ya. Mungkin pertandingan futsal ya. Cuma 18 menit. Ya tapi babak doang lagi. Tapi gue salut juga sama Cannavaro nih, baru beberapa pekan megang Udinese tapi dia langsung merubah formasi yang dari Daniel Ciofi ya. Dari 3-5-1 dia jadi 3-4-2-1. Mungkin performa Udinese anjlok musim ini dikarenakan cederanya Florian Thauvin, Gerard Deulofeu itu mempengaruhi performa Indonesia juga. Sebab di putaran pertama aja di Indonesia juga bisa sampai di 10 besar kan di awal-awal Serie A. Deulofeu makan gaji buta. Emang dari awal musim ini kan dia cederanya. Oke lah kalau gitu kembali ke laptop. Oke, nextnya kita ada pertandingan imbang lagi ini ya antara Kota Milan KW melawan Genoa, di mana saya memprediksi di sini Milan bisa menang, tapi ternyata ketahan imbang. Tidak ada yang memprediksi hasil ini sebenarnya kita semua ya. Prediksi hasil ini kita semua dan skornya juga 3 sama, nggak di luar prediksi kita juga. Bang Bara silahkan kalau ngeliat pertandingannya. Gue dikit dulu bang. Tapi penalti pertama itu gue rasa agak nggak perlu sih. Iya dari si backnya sih, cuma ya memang sah penalti sih. Silakan. Ya memang Milan kalah dengan legendnya sendiri ya, Gilardino. Mungkin bisa tarik ke Milan suatu saat nanti. Biar dia menimba ilmu dulu. Iya benar. Soalnya Milan kalau pelatihnya striker kurang cocok bang. Yang udah soalnya ini traumatik. Tapi cukup bagusnya dia transisi menyerangnya itu gue suka dari si Gilardino dan Genoa ini dia bisa sampai menempatkan 3 pemain di depan dan beberapa kali itu Milan kena counternya dengan 3 orang yang satu orang siapa yang cepat banget lari. Ekubon. Itu mas minus 1 orang, Gudmundsson nggak main. Iya makanya. Dan anehnya si Pioli malah bermain compact di tengah ya di sini. Padahal kita tahu si Genoa kan cuma pakai 3 back ya kemarin sebenarnya analisa gue bisa counter di sayap itu bisa memenangkan pertandingan inilah. Cuma setelah Pioli sudah pikir dia berhasil meng-comeback terus mengganti pemain-pemainnya, kalau lu dikasih kesempatan udah lama cedera, Thiago masuk malah kena gol lagi. Tahu lagi tapi itu membuktikan kualitasnya Sportiello sih. Maksudnya memang kualitas kiper pelapis ya segitu doang. Kita nggak bisa ngarepin dia menjadi konsisten jago banget. Tapi Sportiello belum kalah 5 kali bermain sama starting. Iya. 5 kali belum pernah kalah nih. Bener, Sportiello kalau jadi banyak. Kebobolan 7. Memang kebobolan 7. Memang jadi Sportiello baru 5 kali main di Serie A musim ini, tapi belum pernah kalah nih kalau kiper Sportiello kan. Benar. Mungkin bisa dicoba musim depan. Minyan Jadi mungkin nilainya jual. sering. Enggak, tapi Minyan gue setuju Minyan jual. Ganti De Gea mungkin. Ya boleh. Cuma gue lebih menyoroti hal-hal di luar match sih, karena kan Kurvasut juga protes. Terakhir dia udah Cabut terus ditinggalin spanduk Sounds of Silence. Di situ dia bentuk protes dari permainan Milan yang seperti tidak punya ambisi di musim ini untuk memenangkan gelar. Terus kemudian juga Leo ngambek. Dia langsung cabut ya. Dia langsung mandi dan di pinball kan kemarin sempat ada yang itu ya, yang jual Leo atau enggak ya? Iya. Kan di situ gue bilang ya Leo sih emang kalau mumpung harganya masih nggak perlu mumpung sih, kalau emang dia mau keluar aja gue bilang. Bahkan sebenarnya kalau dia seorang pemain yang memang super bagus ya dia pasti udah diperebutkan. Tapi kan selama ini memang nggak ada, cuma kayak rumor tapi nggak ada yang benar-benar Serius gitu. serius orang narik dia PSG, MU segala macam. Ya orang kayak dia gue lebih suka Adli sih. Maksudnya totalitas buat Milannya tuh ada dibanding seorang Leo yang mungkin ada bener kata Kasano yang dia sebenarnya cuma kayak pemain klub di urutan 7-8 lah di Serie A kalau mainnya kayak gitu. Iya benar. Sama Gervinho masih bagusan Gervinho nggak sih? Enggak lah. Atau Gervinho di Parma ya? Di Roma. Berlebihan. Cuman terlepas dari opini-opini itu gue mau menyampaikan sedikit opini gue. Ternyata Tiani Reinders ini emang lagi agak underperform bang. Dari beberapa pertandingan kan sempat dipasangin sama Adli. Gue pikir emang Tiani yang di situ agak bingung kalau main sama Adli harus gimana. Tapi ternyata dipasangin sama Benacer juga. Sama juga gitu. Justru Benacer yang gue lihat malah harus banyak nge-cover area gitu ya. Dan dia ada di mana-mana untuk mutus serangan dan ngebangun serangan. Terus juga Chukwueze walaupun di sini kalau secara rating di sini 8,1 ya cukup tinggi, tapi gue ngeliat Chukwueze ini ternyata agak one footed banget dia tuh. Bener. Kaki kiri banget dan
ada beberapa kesempatan yang dia bisa umpan Crossing pakai kaki kayak kanan atau kan, crossing pakai kaki kanan, tapi dia lebih milih Kaki pakai luar. kaki kirinya kan, pakai kaki luar. Ya, Ya itulah. cuma satu deh. Dia kayak Alvaro Recoba, kaki kiri sejati. Gitu. Coba Pulisic jadi IMF, gue kan udah bilang berkali-kali kan Bagus, lebih bagus. Lebih jalan sih. Lebih jalan apalagi kemarin Florenzi sama Chukwueze cukup ini juga nih. Klopp jadi benar-benar cocok nih. Karena di pertandingan lawan Genoa ini Milan tuh catatin rekor crossing terbanyak musim ini nih. 26 kali crossing. Ya, itu faktor adanya Florenzi juga sih. Ya, itu karena faktor Florenzi. Florenzi. Yang ya dia kan memang punya early cross-nya bagus ya Florenzi ya. 1 gol 1 assist kan pertandingan hari ini. Dan lucunya golnya malah dia ngegolin sundulan bukan dianya untung belum balik tuh abis ambil corner. Ya itulah. Ya gitulah di apa sih yang diharapkan ini Pioli latihan untuk menerapkan taktik untuk tim yang dia akan latih tahun depan. Tim tahun latih tim tahun depan. Oh, gue pikir buat Milan tahu kan. Buat tim lain Napoli kayaknya. Terus juga gua nambahin sedikit siapa pelatih yang dari Spanyol itu? Lopetegui malah udah deal ke West Ham. Iya Padahal dia kan kenceng memang. ke Dan Milan. kencengnya malah Sergio Conceição. Iya. Bukan Fonseca lah. Fonseca malah udah lewat. Conceição nomor lagi. Di mana gue nggak setuju banget lah. Sama aja kayak Pioli, ex Inter, ex Lazio. Nih, Pioli yang ampas aja di Inter sama Lazio aja begini ya efeknya ke Milan. Apalagi legendnya Inter kan. Aduh jangan deh. Oke, kita move on ke pertandingan berikutnya. Tapi sebelumnya gue bacain dulu nih. Ada kiriman Saweria dari Bang Arnold Schwardiningrat. Terima kasih sekali lagi Bang Arnold. Reguler banget nih. thank you Beliau banget, Bang. adalah supporter regulernya Pinball ya. Terima kasih banget Bang sawerannya. Dan ini juga Bang Bara pasti seneng banget ini. Kalau dari komentar ya. Background di episode prediksi timnas melawan Irak keren banget. Thank you. Itu yang menggambar adalah Bapak Bara Adiaksa. Ya, itu sama dengan 100.000 orang yang nge-like di Instagram ya. Nyesel gue muji. Yaudah, terima kasih Bang Arnold sekali lagi. Pertandingan selanjutnya ini. Nanti ditulis ya episode ini dipersembahkan oleh Arnold. Iya, Bang Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger itu gue setuju. Tolong ya editor ini dipersembahkan oleh Arnold Schwarzenegger. Pertandingan berikutnya adalah pertandingan yang merepresentasikan Superman melawan Kryptonite ya. Biru kan warna dominan Superman walaupun ada merahnya sedikit di kolornya tuh sama ininya S-nya tuh, lambang si Kal-El-nya itu. Nah, lawan ijo-ijo Sassuolo. Aldi. Ini sedikit bocoran teman-teman, kalau teman-teman tahu Aldi ini kan juga podcaster ya. Dia punya podcast juga di yang punyanya dia sendiri itu Interisme Podcast yang membawa dia melambung namanya, tinggi sekali. Dan akhirnya upload lagi demi dia ngerenting pertandingan antara Sassuolo lawan Inter karena Aldi menganggap Sassuolo ini adalah kryptonite Inter yang sebenar-benarnya dan udah 2 kali back to back Sassuolo menang di musim ini, di mana Inter jarang kalah ya di musim ini ya. 2 kali sama Sassuolo itu prestasi yang luar biasa. Arman Lauriente di sini. 2 leg pertama ya? Yang 2-1. Oh, musim lalu kan. Iya, sekarang 1-0. Coba Iya. lu ngerenting lagi sekarang. Ya menurut gue ini pertandingan yang sangat aneh ya, maksudnya gue juga gak ngerti kenapa Sassuolo bisa tetap menang padahal di pelatih juga pelatih beda nih, Ballardini kalau nggak salah namanya. Yang pertama kan masih Sebelumnya Dionisi. si Dionisi, ya. Jadi dengan pelatih yang beda masih aja Inter kesulitan melawan Sassuolo gitu. Walaupun secara statistik memang benar-benar timpang banget, ball possession jauh, shootnya lebih banyak Inter, tapi memang shoot on targetnya sangat sedikit sih, cuma 1 doang kalau salah dari tengah dari Alexis Sanchez, sedangkan Sassuolo punya 2 itu doang. Nah ini yang satu yang sangat gue permasalahkan, mungkin nih offside-nya banyak banget, Inter sampai 7 loh. Padahal kan yang jago, yang lahirnya offset kan Filippo Inzaghi ya, bukan Simone Inzaghi. Ini kenapa Simone Inzaghi malah ngelatih pemainnya untuk offset gitu. Tapi menurut gue emang kemarin offsetnya kebanyakan pemain yang pengumpannya itu telat ngasih. Timingnya kurang pas ya. Jadi yang lari itu udah get in behind, udah lari duluan, boleh baru ditendang gitu. Jadi emang offsetnya beneran. Gol Lautaro juga dianulir karena offset. Itu memang jelas offside. Iya, terus ya dari permainan nggak ada yang spesial sebenarnya dari Sassuolo gitu. Mereka bertahan cukup low block dan Inter kesulitan cari space dan ujungnya crossing dan itu dimana nggak berhasil lah. Kemarin Skumbula kemarin gue bilang bagus mainnya, memang bisa ngantongin Martinez sama Sanchez. Nah tapi yang gue permasalahin kenapa bukan Thuram dulu yang main di awal gitu, karena Lautaro main pertandingan kemarin 90 menit full, Thuram juga kemarin diganti dan ini sama sekali nggak main. Padahal
Gua rasa harusnya ini kan Sassuolo memang di posisi 19 ya sangat butuh poin ya. Harusnya seenggaknya ya berilah Sassuolo itu kontrol permainan gitu. Tapi Internya defense baik dulu dan memanfaatkan serangan balik ya, karena yang butuh poin mereka. Jadi kayak lawan Milan kemarin ya. iya, Sassuolo butuh poin, Inter ya sebagaimana Inter biasanya menyerang lewat counter attack lebih efektif kan ya. Jadi kemarin tuh gua nggak lihat itu, justru ya udah Inter memainkan bola tapi nggak ada arah dan tujuannya. Justru ya kena serangan balik juga dari Sassuolo itu. Dumfries bego banget emang. 2 kali ya. Iya. Yang pertama tendangan, yang kedua heading ya. Iya, dan itu boleh kan gara-gara dia nggak bisa protect the ball keluar kan, diambil sama Jasper Doik gitu anjir. Nama depan aja udah dendam. Tapi ini kalau ada faktor yang bikin Inter ini kalau di pertandingan ini menurut gue ya karena Tajun Buchanan dimainin di kiri Iya, nggak, gue juga ya kenapa dia nggak mau coba-coba juga ya. Maksudnya Dumfries ngapain dimainin sih? Udah ya udahlah, dia kayaknya udah mau dijual juga, lu ngapain kebanyakan masih selebrasi Dumfries masih fokus selebrasi lu. mabuk kemenangan dia. Iya, udah mendingan lu coba Simone mendingan coba Buchanan di kanan, terus ya karena Di Marco juga belum sehat ya, memang Augusto kemarin ditaruh di kiri dari awal kan, makanya kemarin kalau nggak Buchanan Cuadrado kemarin ketika masuk gantiin Dumfries di babak kedua udah lebih cair mainan di kanan gitu. Gue lebih seneng memang bisa main Cuadrado. Ya udah bisa main dan memang ya masih ada ini lah, ada gunanya lah, dia masih bisa gocek-gocek, sedangkan Dumfries cuma bisa lari doang, lari dan crossingnya juga kadang-kadang nggak tepat gitu. Jadi sayang banget ini Sassuolo, kalau kalian tahu di Serie A tuh udah kebobolan 70 gol. Dan Inter udah nyetak gol 81. Dan sayangnya Inter cuma bisa 1 gol doang lawan Sassuolo yang udah 70 kebobolan gitu. Aneh banget kan. Sekarang juga udah kalau nggak salah baru ngegolin berapa, dan pokoknya jaraknya jauh banget lah. Aneh banget makanya. Ini emang pertandingan yang apa ya, anomali aja gitu. Anomali dan gua ngeliatnya harusnya kan kalah di kandang paruh pertama itu kayak punya, walaupun udah menang, walaupun udah juara ya, udah juara. Walaupun ini nggak penting gitu. Nggak penting itu motivasi. Gue udah dikalahin sama mereka, dipermalukan di kandang apalagi. Nah gue harusnya punya motivasi lebih gitu, dan gue ngeliat itu kemarin dari pemain-pemain. Dan Inzaghi juga kayaknya nggak terlalu ngincer, bukan nggak ngincer menang sih, maksudnya nggak terlalu muter otak untuk dapetin kemenangan atau hasil seri lah minimal gitu, jangan kalah lagi. Aneh sih menurut gue. Bukanan aja namanya kanan. Tapi mudah-mudahan statistik ini dan hasil ini terjadi ketika besok Indonesia menang lawan Gini ya. Amin. Luar biasa bridgingnya. Tapi mungkin kemarin kan gue sempet nanya juga, bukan nanya sih, maksudnya berkomentar di Twitter, dan teman-teman juga ada yang respon kan bilang followers. Followers. Jebak udah dijebak sama dia. Ya, teman-teman gue semua itu semua yang follower gue fallback pasti. Maksudnya ada yang bilang ya nggak apa-apa lah, wajar udah kalah, terus kan pemain udah puas. Tapi gue nggak terlalu setuju, karena ya walaupun udah menang jangan terlalu puas dengan hasil yang sekarang gitu. Lu musim depan udah harus berbenah dari sekarang. Lu kan udah punya privilege lah. Sisa 5 pertandingan nggak ada yang nggak menentukan. Harusnya di 5 pertandingan itu justru lu membuat persiapan lebih awal daripada tim-tim lain gitu. 5 pertandingan saja dipakai dengan baik. Tim-tim kayak Napoli, Milan juga udah mulai berbenah. Apalagi Juve udah mulai cari. Pioli berbenah buat karir depan. Iya, harusnya Inter juga udah mulai berbenah gitu. Kalau gue boleh ngutip kalimatnya Aldi di podcastnya dia, ya harusnya ini bisa dimanfaatkan sebagai pre-seasonnya Inter untuk musim depan gitu. Sebelum liburan panjang nanti. Oke, pertandingan selanjutnya ini ada Juventus ya. Tim asal Turin ini dua-duanya di minggu ini sama-sama seri. Bolonya Torino 0-0. Nah ini sekarang diikuti oleh Juventus 1-1 melawan timnya Bang Wai Florenzi. Silakan Bang Wai. Lukaku golin lagi. Ya, kayak berita bagusnya Lukaku golin lagi. Iya. Cuman berita buruknya ini Roma ini baru menang sekali, itu juga partai tunda ya. Iya, kemarin belum. Iya, 5 pertandingan terakhir Roma belum menang nih. Lawan Leverkusen kalah, lalu lawan Bologna kalah, 2 kali draw lawan Napoli dan Juventus. Nggak jauh beda ketika di Mourinho pertama yang Mourinho itu nggak jauh beda juga, karena memang kalau nggak salah gue juga di sini pernah bilang itu pekan-pekan krusial Roma itu dari pekan ke-32 sampai 38 yang akhirnya Mourinho tuh terdepak kan. Dan ini ya De Rossi juga masih belum bisa keluar dari tekanan itu karena peringkat Roma aja dengan seri melawan Juventus ini jadi peringkat ke-6 turun ya. Dengan poin yang sama, tapi Atalanta masih tinggal 1 pertandingan melawan Fiorentina. Ya. Jadi ya next match Roma tuh harus wajib banget menang dan sapu bersih sisa laga kalau mau masih main di
Champions. Dan di pertandingan kali ini mungkin gue bilang juga De Rossi masih terobsesi buat main di Europa League ya, buat leg kedua ya. Karena di babak kedua aja ini kayak Dybala diganti, lalu tetap mempertahankan Baldanzi, masukin Zalewski. Itu pemain-pemain yang gue bilang kayak ini bener-bener De Rossi menyimpan pemain kayak Mancini, Smalling, El Shaarawy itu buat UEL. Tapi nggak gini juga harusnya. Lu juga butuh poin di Serie A. Serie A karena buat seenggaknya lu buat ngamanin peringkat buat main di UCL. Karena di bawah lu itu Lazio tetangga lu, musuh lu, ya kan? Beda cuma tinggal dikit doang. Tapi kalau Napoli udah enggak ya, Napoli jaraknya cuma 9 poin menurut gua, dan Napoli enggak. Makanya Rangga nggak mau kesini lagi deh. Stres dia. Iya, dan di pertandingan ini gue juga salut juga sama Allegri. Dia tahu Karena ya, jadi Roma itu kan dia sering build up deh ya. Di zaman De Rossi dia build up dari bawah. Tapi ketika nyampe di tengah itu langsung di pressure sama Juventus. Beda dengan Bologna dan tim-tim lain. Dia pressure langsung dari kotak penalti Roma. Ya. Ini Juventus membiarkan Roma sampai tengah baru. Dan itu memberikan efek kejut juga buat pemain Roma. Setuju. Jadi gua. sering ada intercept, salah passing, Ya. sampai akhirnya Chiesa itu kena tiang juga. Peluangnya kan gara-gara berawal dari itu juga, kesalahan juga. Ya benar-benar. Nah ini gue ada ngutip sedikit kalau dari podcast itu ya, dari Signora Podcast tuh, podcast si Bang Anjar. Jadi sebenarnya kalau Juve itu menurut dia, kalau cara ngalahin Juve di musim ini tuh gampang. Kasih Juve megang bola, jangan musuhnya yang megang bola, karena Juve punya kekuatan untuk nyerang balik, defense. Nah dia kuat banget. Malah justru kalau dia yang megang bola malah bingung sendiri mainnya. Nah mungkin ini yang nggak dilihat sama Daniel De Rossi ya, tapi yang nggak mungkin juga lah kayak gitu, nggak segampang itu juga ya. Tapi emang lucu juga tuh, ada teori-teori kayak gitu dari fans Juve. Ya, karena di sini juga De Rossi, gue ngerasa juga dia sambil mencoba memakai 2 striker ya. Iya. Di babak kedua terutama ya. Mungkin gue rasa juga mungkin De Rossi mau lihat gimana gue dengan memakai 2 striker mungkin untuk Persiapan lawan Leverkusen kayaknya. Karena menurut gue nanti melawan Leverkusen ya dia akan memakai 2 striker menurut gue untuk mengejar defisit. Itu bisa disimpan dulu analisanya karena selanjutnya kita masuk ke Roma lawan Leverkusen nih. Coba kasih dulu analisa dari pertandingan kemarin Bang, dan juga langsung ke prediksi lu untuk pertandingan di Jumat besok ya? Iya kan? Jumat besok. Nah gimana? Kalau dari kemarin Roma itu kalah 2-0 di kandang nih, agak sulit mainnya di Jerman di leg kedua. Nah itu kalau lu lihat dari permainannya antara Leverkusen sama Roma di pertandingan kemarin. Tapi dia pegang rahasia dia. Iya. Nah ini teman-teman, kan di episode kemarin-kemarin itu kan sempat ada bahasan nih bahwa sebenarnya ini udah diatur nih, katanya Roma yang bakal nyampe final bareng sama Atalanta. Jadi ada 2 tim Itali. Ternyata ini kayak lu dibohongin lu sama ini agen rahasia lu itu tuh. Coba jelasin. Kesel juga gue. Berita itu sampai mencuap on cam. Gara-gara ini nih. Gara-gara siapa pemain timnas Australia nih? Jason Irving. Ya, ini pas di first leg di Olimpico ini sebenarnya kalau menurut gue ya, kalau nggak ada blunder dari Karsdorp di gol pertamanya Florian Wirtz, itu mungkin beda cerita hasil pertandingannya. Karena lu di pertandingan krusial, lu main di kandang, lu blunder yang menurut gue, lu pemain profesional, lu udah main di tingkat Serie A, bahkan lu pernah main di timnas, lu nggak seharusnya ngoper ke kiper itu pelan begitu. Dan langsung disamber. Ya, apalagi Leverkusen, dan gue juga belikan approach juga buat Xabi Alonso, ternyata susah juga. Karena gue dengan PD-nya di sosial media gue juga, gue bilang kekalahan perdana Xabi Alonso ya ada di Olimpico. Ternyata emang bener nih tim gokil juga. Untuk leg kedua ini memang gue bilang sih hampir mustahil, tapi bukan tidak mungkin. Ya. Harapan itu masih ada. Karena ini sepak bola, kita nggak pernah tahu hasil akhirnya seperti apa. Benar. Dan dari gue pribadi juga, gue masih berharap banget ada drama dan kejutan di Bay Arena. Karena di Bay Arena juga sejarahnya kita pernah mencetak 4 gol di Bay Arena. Musim lalu kan? Enggak, di beberapa tahun yang lalu, tapi hasil akhirnya 4 sama. Iya, tapi tetap aja kita masih bisa mencetak 4 gol. Dan kita juga dapat dukungan dari Massimiliano Allegri. Kenapa tuh? Dia memberikan motivasi kepada De Rossi. Dia bilang Roma hanya kalah 2-0
Karena di dalam sepak bola di menit 60 sampai 90 aja kalian masih bisa mencetak 2 gol. Kalian hanya butuh 2 gol saja, bukan 5 gol. Motivasi yang sangat berkelas dari Bapak Jidat Perut. Terima kasih. Bapak Jidat luar biasa. Tapi musim lalu kan menang 2 kali kan. Jidat Enggak. Leverkusen tanpa gol kalau musim lalu. 1-0 di Olimpico, 0-0 di Bay Arena. Itu kan pakai taktiknya Mourinho ya. Master class of itu defense. Saviola masih baru-baru banget ya? Ya, masih musim pertamanya dia. Baru-baru banget itu dari peringkat paling bawah sekarang udah sampai atas kan. Ya, untuk di leg kedua gue juga udah seneng banget ada Jaki Salik sudah kembali bermain untuk mengisi di pos kanan. Asbrook itu. Ya, itu emang titik lemahnya memang di situ. Xabi Alonso memang pinter banget. Tapi kemarin juga dia cak-cak juga sama Frimpong tuh. Pemain yang nggak punya udel anjing. Enggak, sama Grimaldo mainnya bagus banget. Kenapa dia permainan pakai kakinya dia itu teknikal banget, Bang. Menurut gua. Jadi dia kayak bisa nusuk, bisa nembak, dia bisa jadi kayak posisi jadi striker sayap juga, itu keren sih. Ya, gua kemarin ditekan banget dari sisi kanannya Roma berarti kan. Roma juga kemarin tertolong juga sih, Frimpong banyak peluang tapi finishingnya ya masih error ya. Frimpong. Tapi untuk di leg kedua sih gua berharapnya ada kejutan dari line up dari De Rossi ya. Gue sih berharapnya Roma memakai formasi 4-3-1-2 ya. Gue berharapnya ya. Iya. Karena kemarin yang gue lihat di pertandingan pertama itu Leverkusen Hinsapinya itu dia selalu bantu ke depan. Jadi hanya meninggalkan Tah sama Tapsoba. Mungkin kalau menurut gue ya itu kalau dicoba dengan 4-3-1-2 dengan Dybala trequartista mungkin bisa aja jadi peluang besar buat Roma untuk ya setidaknya bisa menghidupkan asa-asa Romanisti lah. Ya, karena tuh kita ibarat nanti gue bakal nazar nih kalau ini Roma bisa. Ini. Gue bakal bikin gue bakal bikin baju beberapa pus bakal gue bagiin tulisannya Miracle of Leverkusen. Mantap. Tapi gue juga setuju ya maksudnya. Bikin baju juga? Enggak. Gue beli nanti kalau dijual. Tapi ya gue ini memang Leverkusen sangat luar biasa musim ini udah 48 atau 49 berarti. 48 unbeaten. Dan ada kemungkinan untuk treble winner juga karena di DFB Pokal masih masuk final ya, final. Tinggal lama ini nunggu final atau enggak dan mereka bisa menciptakan sejarah yang lagi buat namanya oleh media itu treble invisible treble. Dan gua enggak setuju itu, semoga Roma bisa mematahkan di Bay Arena besok. Kenapa? Karena jadi ngalahin Inter. Enggak kan yang treble udah banyak. Maksudnya treble udah banyak ya, tapi kan yang invisible belum kan? Belum ada. Makanya jangan sampai kan menurut gue. Oh gitu. Konspirasinya Aldi ya. Oke. Ya langsung ke prediksi. Ya mungkin Roma bisa mengejutkan dengan menang di Bay Arena tapi kayaknya tetap Leverkusen yang lolos ke final. Roma bisa menang 1-2 lah kayaknya menurut gua. Bang Bara. Ini Leverkusen main bakal nyantai banget dan kemarin dia kan lawan Frankfurt menangnya lumayan banyak dan rotasi tapi dia diserang habis-habisan loh. Jadi maksudnya maksimalnya Roma pun kayak gue rasa cuma bisa seri dengan kalaupun dia all out attack dengan lu bilang 2 striker tetap Leverkusen bisa mencuri dari gol-gol counter attack ya sih. Gue masih bilang di sini Leverkusen menang 2-0 lagi. Lu Bang? Aduh, gue kayaknya agak sedikit kurang objektif nih kali ini. Nggak apa-apa, Aldi aja nggak objektif mulu. Karena gue 5-0 nih bilang. Sekali ya gue ngarang itu langsung dikasih kekalahan langsung aja gue. Karena gue masih dari gue pribadi gue masih membawa misi Miracle of Leverkusen itu. Jadi gue di sini Roma bisa membalas kekalahan, bahkan bisa memulangkan Leverkusen 2 kali dalam 2 kali 45 menit. Tapi skornya tuh sangat kurang objektif ya. Santai. Harus 3 gol berarti. 1-4. 1-4. Di Pasar Ambon semua bisa terjadi. Ya, tapi memang sebenarnya kalau gue lihat dari beberapa highlight Leverkusen sebenarnya defense mereka tuh nggak sebagus itu. Mereka tuh defense dengan cara menyerang menurut gue. Jadi memang karena nggak kebanyakan diserang jadi terlihat bagus aja defense mereka. Ya, kalau gue walaupun saya suka juga sama Roma, tapi kayaknya 1-3 deh. Menang Leverkusen. Di kalau 1-3 menang Roma dong jadinya. 3-1. Enggak 1-3 kan di kandang Leverkusen. Iya saya 3-1 sorry. Lo bikin kader Alek kan Alek lagi disalahin. 3-1. Maafkan teman-teman Romanisti. Pertandingan selanjutnya ini ada Atalanta lawan Marseille. Kemarin 1-1 ya. Gua nggak nyangka ternyata Marseille
alot banget. Kalau di Europa League makanya gue bilang bagus mereka. Di liganya Di liganya jelek. enggak. Di liga jelek kan, di Europa League bagus. Aubameyang udah 10 gol bahkan kan. Ya, kalau lu ngelihatnya kalau dari Atalanta nih Inter KW kemarin gimana? Atalanta masih On lebih track diunggulkan untuk menang, apalagi besok mainnya di kandang mereka. Dan ya lagi-lagi Scamacca kemarin golin. Pertandingan besok gua rasa bisa golin lagi nih. Dan kemenangan untuk Atalanta sih mungkin bisa 3-1. Dan kemarin mereka juga di Liga walaupun lawan Salernitana itu doang bisa menang kan dengan Kopenhagen sama Scamacca semakin ya Kopenhagen, Scamacca, Derun, terus si Mirancuk itu maksudnya lini tengah mereka tuh udah lebih cair dan lebih padu aja, enak banget ditonton ya, dan kayaknya besok bisa mengamankan kemenangan 3-1 sendiri. Bang Bara? Final ini Atalanta lawan Leverkusen sih. Ini menang Atalanta 2-1. Ya, tadi prediksi lu berapa? Lupa. Atalanta sih bakal ke final menurut gue. Jadi perwakilan Italia gue yakin banget. Cuman di sini juga Marcel juga bukan tanpa perlawanan ya. Apalagi Aubameyangnya jadi top skor sementara di Liga Eropa. Tapi berita bagusnya itu kemarin Atalanta ketika melawan Salernitana itu menyimpan beberapa pemain ya. Meskipun dari cadangan dari babak 2 mainnya ya. Iya. Seperti Koopmeiners, CDK itu kan dia main dari babak kedua. Dan berita bagus itu ada Isak Hien-nya dia sudah kembali dari akumulasi kartu. Dan tapi Kolasinac-nya yang cedera. Jadi kemungkinan Scalvini, Jimsiki dan Isak Hien akan main di belakang, dia akan full tim, dan Derun akan dikembalikan lagi ke pos aslinya di gelandang tengah bersama Ederson. Dan yang menarik ini kan duel antara Jordan Vertut dan Ederson di gelandang, karena di leg pertama mereka ini sering banget ketemu, sering banget bentrokan. Jadi ya menurut gua prediksi gua untuk pertandingan ini Atalanta akan menang 2-1. Oke, kalau tadi gua 3-1 ya? 3-1. 3-1. 1 gol 2 gol Scamacca, 1 gol Kondogbia bunuh diri. Dan main itu pencetak gol bunuh diri terbaik sedunia loh, dia cetak gol dari tengah lapangan, dia golin bunuh diri loh ke gawang Handanovic waktu di Singapura. Iya juga. Tapi kalau gua ini kembali lagi ke prediksi. Gua kemarin 3-0 Atalanta. Ya, itu. Menurut teman-teman gimana? Itu untuk episode kali ini, itu aja pembahasan dari kita. Tulis di kolom komentar untuk ikut berdiskusi atau memberikan kritik dan saran. Thank you teman-teman yang udah nonton dan juga udah memberikan supportnya. Bang Arnold Schwardiningrat terutama, terima kasih. Dan teman-teman yang lain juga ya semuanya ya, nggak cuma Bang Arnold doang. Yang sharing-sharing opini mereka opini juga. mereka itu ngobrol benar-benar bareng aja kayak biasa. Iya, benar, itu seru banget sebenarnya, interaktif banget. Kita ini channel yang paling interaktif menurut gua di dunia. Pokoknya teman-teman sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya dari kita. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @pinsport.com dan juga di TikTok untuk mendapatkan informasi-informasi yang up to date dan juga out of the box. Dan juga jangan lupa teman-teman, ini VO-nya terbaik. Konten-konten kita yang ada videonya itu VO-nya terbaik. Oh iya. Jadi itu aja. Pemain keturunan ya yang Pemain keturunan. Itu aja teman-teman. See you on another episode. Bye bye. Ciao. Thank you. Ciao.